Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca doa mau belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang memahami dan mengamalkan nilai gotong royong dalam kehidupan. Saya yakin ketika kita mendengar kata gotong royong, kalian pasti sudah terfikirkan maknanya. Kalian pasti sudah terfikirkan artinya. Gotong royong, apa sih gotong royong? Itu bukan kata yang asing bagi kita. Oke, selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menjelaskan makna gotong royong sebagai nilai luhur Pancasila bangsa Indonesia. Kemudian bagaimana mengidentifikasi contoh perilaku gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bagaimana menunjukkan sikap peduli dan kerjasama sebagai wujud pengamalan Pancasila. Dan yang terakhir, bagaimana kita membangun kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan melalui gotong royong. Itu adalah 4 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada bab ini. Apa itu gotong royong? Bisa kalian lihat di gambar yang ada di monitor. Ada sekumpulan orang sedang melakukan aktivitas. Aktivitasnya adalah mereka sedang menanam jagung di ladang. Ini adalah kegiatan gotong royong yang biasanya ada di desa. Jadi bisa kita lihat bahwa mereka bekerja sama tolong menolong dalam mengurus lahan mereka. Dapat kita simpulkan bahwa gotong royong adalah bekerja sama, bentuk kerjasama dan tolong-menolong antar individu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam praktiknya, gotong royong mencerminkan semangat kebersamaan yang telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Jadi, bisa kita lihat bahwa mereka punya tujuan yang sama. Mereka ingin membaca atau memanfaatkan lahan mereka dengan menanam tanaman. Contohnya di sini jagung, mereka sedang menanam jagung. Kemudian kegiatan tersebut itu di desa sudah menjadi sebuah budaya yang ada di desa yang dilakukan setiap musim tanam maupun musim panen. Kemudian sebagai nilai luhur bangsa, gotong royong berperan penting dalam mempererat persatuan dan kesatuan. Dengan saling bahu-membahu, masyarakat mampu menyelesaikan tantangan bersama secara lebih efektif dan harmonis. Dengan bekerja sama, kita dapat menyelesaikan pekerjaan yang berat, pekerjaan yang harusnya lama, bisa menjadi lebih cepat, lebih ringan, lebih efektif, dan harmonis. Dan harmonis, kenapa dan harmonis? Karena dengan bekerja sama, kita bertemu dengan orang lain. Kita bertemu dengan orang lain, masa kita nggak ngobrol? Kita pasti akan ngobrol, baik itu basa-basi atau sekedar tanya kabar. Dari ngobrol tersebut, hubungan antar manusia akan semakin hangat, akan semakin erat. Dan itu bisa mewujudkan atau menimbulkan kenyamanan yang akan mewujudkan rasa harmonis di masyarakat. Selanjutnya, gotong royong dan Pancasila. Apa hubungan gotong royong dan Pancasila? Bisa kita lihat bahwa gotong royong merupakan implementasi dari Pancasila, yaitu sila ketiga. Dengan semangat gotong royong, masyarakat bersatu padu untuk mencapai tujuan bersama tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun latar belakang. Kenapa dikatakan gotong royong adalah implementasi atau bentuk pelaksanaan dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia? Karena dengan bergotong royong, kita bertemu dengan orang lain, kita ngobrol dengan orang lain, kita semakin akrab, rasa solidaritas kita semakin tinggi, maka dari sana bisa menimbulkan atau mewujudkan cita-cita, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tanpa kita membeda-bedakan agama, tanpa kita membeda-bedakan suku, tanpa kita membeda-bedakan kelas sosial, karena kita memiliki tujuan yang sama. Misalnya dalam sebuah kegiatan bersih desa, tujuan kita adalah membersihkan desa. Tanpa kita melihat ini siapa, kita sama-sama turun ke lapangan, membersihkan lingkungan kita agar menjadi lebih bersih, agar kita nyaman untuk tinggal di sana, agar
kehidupan kita menjadi harmonis. Sikap kebersamaan dan kerjasama yang tercermin dalam gotong royong menjadi fondasi kuat dalam membangun bangsa. Seperti yang diungkapkan, gotong royong adalah jiwa Pancasila yang terwujud dalam tindakan sehari-hari. Nilai ini memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan kita bekerja sama, tolong-menolong, maka itu akan mewujudkan jiwa Pancasila yang ada dalam kita, yaitu terwujudnya sila ketiga. Selanjutnya, ada beberapa contoh penerapan gotong royong yang bisa kalian lakukan, yang bisa kita lakukan, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, atau di lingkungan sekitar rumah kita. Di rumah, kita bisa tolong-menolong, membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Seperti ibu bertugas untuk memasak, ayah bertugas mencuci, kemudian anak membersihkan kamar atau menyapu lantai. Nah, itu adalah salah satu bentuk kerjasama, bentuk gotong royong yang bisa dilakukan di rumah. Agar pekerjaan yang harusnya dikerjakan satu orang dan lama dan berat, melelahkan pekerjaan rumah itu, bisa selesai lebih cepat sehingga semua nantinya bisa berkumpul bersama-sama. Selanjutnya, di sekolah, bekerja sama di sekolah, contohnya adalah bersama membersihkan kelas dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Setiap hari kalian ada jadwal piket kebersihan. Ada yang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Semua dapat giliran, semua dapat tugas yang sama, yaitu membersihkan kelas, agar kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Itu adalah termasuk dari bentuk gotong royong, yang memang tidak harus dilakukan dalam satu waktu yang sama, tapi itu dilakukan dalam satu kegiatan yang sama. Kemudian di masyarakat, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar bersama warga. Biasanya ketika akan ada kegiatan atau akan ada hari-hari momentual seperti akan masuk bulan Ramadan, akan Lebaran, kemudian kemarin Idul Adha, berkurban, kemudian 17 Agustusan, kemudian hari-hari nasional lainnya. Biasanya kita ketika akan menyambut bulan Agustus, kita membersihkan desa kita dan menghiasnya dengan berbagai ornamen merah putih untuk menyambut datangnya bulan kemerdekaan. Itu adalah salah satu bentuk gotong royong bersama-sama untuk menyemarakkan, untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Kita turun, kita membersihkan desa, kita menghias desa agar menjadi lebih semarak. Kemudian membantu tetangga, memberikan bantuan kepada tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ketika kita melihat orang di sekitar kita, tetangga kanan, kiri, depan, belakang kita ada yang membutuhkan bantuan, maka hendaknya demi mewujudkan cita-cita bangsa yaitu persatuan Indonesia, kita tergerak untuk menolongnya. Maka kita harus memupuk rasa empati kita. Ketika ada seseorang yang butuh bantuan, segera kita tawarkan bantuan yang bisa kita lakukan. Ada yang gentengnya bocor, kita punya tangga, kita pinjamkan tangganya. Lampunya mati, orangnya tidak punya alat gala buat masang lampu, biar tidak usah manjat-manjat. Kita bisa pinjamkan, atau bentuk bantuan-bantuan lain yang sesuai dengan masalah yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, silakan kalian lihat gambar lagi, gambar ada di monitor lagi. Kemudian silakan kalian identifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan gotong royong tersebut. Silakan buka buku kalian, buku tulis kalian, kemudian ambil alat tulis kalian, silakan ditulis nilai gotong royong apa yang bisa kalian ambil dari gambar yang ada di monitor. Oke, ada yang mau membacakan hasil pengamatannya? Oke, bagus sekali hasil pengamatannya. Oke, bisa kita ambil kesimpulan bahwa gotong royong, bekerja sama, tolong menolong adalah budaya yang perlu kita pupuk, kita lestarikan agar tidak hilang. Karena gotong royong adalah salah satu kunci dari terwujudnya cita-cita bangsa, terwujudnya nilai Pancasila dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dalam gotong royong, dalam bekerja sama, tidak harus semua dipukul rata. Ada beberapa kegiatan yang tidak harus semua mengerjakan yang sama. Bisa dikerjakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ketika menyambut
bulan Agustus warga bersepakat untuk melakukan bersih desa. Ada yang ketika itu tidak bisa karena harus bekerja, mereka bisa urun uang, memberikan uang untuk membeli konsumsi untuk yang bekerja di lapangan, atau mungkin mereka bisa membantu dalam bentuk hal-hal yang lainnya. Jadi toleransi pun penting dalam bergotong royong. Tidak semua harus dipukul rata. Yang tidak bisa hadir untuk satu hal bisa melakukan hal yang lain. Itu juga perlu kita tanamkan dalam diri kita, agar kita tidak iri-irian, sama-sama kerja bakti, kerjasama, sama-sama mau membersihkan desa, kok dia nggak hadir, kok enak, saya nggak mau membersihkan daerah rumahnya. Nah, jangan sampai ada rasa iri seperti itu, karena kita juga harus melihat kondisi orang tersebut, orangnya sedang ngapain, orangnya kenapa kok tidak bisa hadir. Kalau alasannya seperti itu, misalnya bekerja, maka orang yang bekerja itu pun juga harus memiliki kesadaran, oh saya tidak bisa hadir, maka saya bisa hadir untuk apa? Hadir apa? Misalnya kita punya alat potong rumput, kita pinjamkan untuk membersihkan, atau kita mungkin ada uang untuk beli konsumsi, kita kasihkan. Itu juga bisa masuk dalam gotong royong. Sebelum kita akhiri kelas ini, silakan diperhatikan dan ditulis tugasnya. Silakan amati praktik gotong royong yang terjadi di lingkungan kalian, bisa di rumah, sekolah, atau di masyarakat. Seperti yang tadi dibahas, di rumah misalnya gotong royong dalam urusan rumah tangga, ibu membersihkan, ibu memasak, ayah mencuci, anak menyapu. Nah, itu bisa kalian amati kegiatannya apa, kemudian bisa kalian tulis sikap gotong royong yang kamu temukan pada kegiatan tersebut. Pertemuan depan akan kita bahas hasil dari pengamatan kalian. Oke, sampai sini paham? Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan, silakan. Oke, jika tidak ada, mari kita simpulkan bersama-sama. Kerjasama dan gotong royong sebagai fondasi utama kehidupan masyarakat yang harmonis. Dengan bekerja sama, bergotong royong, kita bersosialisasi kita semakin akrab dengan orang lain, dengan masyarakat sekitar kita, mengurangi rasa kecurigaan, memperkuat persaudaraan, maka terwujudlah masyarakat yang harmonis. Persatuan dan kesatuan bangsa yang diperkuat melalui semangat kebersamaan antar warga. Dengan memiliki tujuan yang sama, misalnya menjaga kebersihan, membersihkan desa, atau punya tujuan lain, misalnya ada lomba 17-an, kemudian kita ikut lomba karnaval, biasanya satu RT seperti itu, atau satu desa, kita bekerja sama dalam hal seperti itu, bergotong royong untuk untuk menyemarakkan kegiatan tersebut. Kita dalam kegiatan tersebut kita ngobrol, kita ngomong, kita mengenal orang lain, maka itu bisa menjadi bibit tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan antar sesama warga. Kemudian sikap peduli terhadap sesama dan lingkungan sebagai wujud nyata pengamalan nilai Pancasila. Jadi kita harus memupuk rasa empati kita, sehingga kita peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita lihat ada yang butuh bantuan, tawarkan bantuan yang bisa kita lakukan agar terpupuk rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian tanggung jawab sosial dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan saling mendukung satu sama lain. Tanggung jawab ini tidak dibebankan kepada satu orang, misalnya kepada presiden saja, atau kepada guru saja, atau kepada polisi saja. Tapi menjaga kesejahteraan bersama adalah tugas bersama. Ini adalah tugas yang sangat besar yang harus dikerjakan bersama-sama. Karena satu orang saja tidak cukup untuk mengerjakannya, untuk mensukseskannya, untuk mewujudkannya tidaklah cukup. Karena itu perlu kita bergotong royong untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan saling mendukung satu sama lain. Oke, tugasnya silakan dikerjakan. Kita ketemu pekan depan. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa. Kita membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.